Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Qadiron Abdurrahim yang saya hormati. Yang saya hormati para bapak, para ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum kajian dimulai, marilah sejenak kita luangkan waktu kita guna untuk menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, baik itu rahmat dan nikmat yang berupa kesehatan maupun rahmat dan nikmat yang berupa kesempatan. Sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bermuajahah, untuk dapat berkumpul bersama dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian yang diasuh oleh Ustadz Qadiron Abdurrahim. Mudah-mudahan kehadiran para bapak ibu hadirin sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut-pengikut beliau. Insya Allah termasuk kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin yang dirahmati Allah, agar pengajian pada pagi hari ini menjadi barokah dan membawa banyak manfaat, marilah acara ini kita awali atau kita buka secara bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Qadiron dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summal hamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, tema kita pada pagi ini muhasabah bencana. Bencana itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan banyak istilah. Misalnya
pimpinan Tarjih Muhammadiyah itu menerbitkan buku judulnya Fikih Bencana. Bencana itu bisa dengan kalimat musibah, bala, fitnah, azab, dan seterusnya. Ada 10 istilah yang dikutip oleh pimpinan Tarjih Muhammadiyah ketika bicara tentang fikih bencana. Para jamaah sebagai pengantar, sebagai clue-nya supaya masuknya enak, kalau bencana atau musibah lah dalam bahasa agama itu ada 3 tingkatan musibah itu atau bencana lah. Pertama, kalau ada orang baik, orang ini baik atau masyarakat ini baik, beriman dan bertakwa, sholatnya top, berjamaah 5 waktu, ngajinya top, datang awal, pengajiannya habis subuh jam 2 sudah datang, ngepel masjid dulu maksudnya, sedekahnya top, kesolehan sosialnya pada masyarakat top, tapi kok dikasih musibah. Nah itu definisinya bahwa orang yang baik kok dikasih musibah itu akan diangkat derajatnya atau dibersihkan dosanya sama sekali. Makanya musibah terberat justru pada minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassolihin. Ini orang-orang hebat kan, tapi kenapa dikasih musibah? Karena diangkat derajatnya. Yang kedua, kalau ada orang beriman mulai agak zalim, agak maksiat, agak menyimpang, dia sholat 5 waktu, tapi menipu dalam bisnisnya. Dia sholat bahkan haji, sedekah, tapi nggak bisa lepas dari korupsi misalnya. Dia kalau ada orang beriman kemudian banyak melakukan dosa, dikasih musibah, itu peringatan agar kembali ke jalan yang benar. Ini masih beruntung. Nah yang ketiga ini yang na'udzubillah min dzalik. Kalau kezaliman itu sudah maksimal, zalim, molimo dilakukan, menipu, korupsi, bahkan membunuh, merugikan rakyat sampai Sabang, sampai Merauke, semau gue hidupnya, sombong, takabur, top, kok dikasih musibah, itu baru disebut azab. Kira-kira yang terjadi di Republik ini diangkat derajatnya, apa dikasih peringatan oleh Allah atau azab? Apa Bu kira-kira? Hah? Azab? Sadis banget kan? Ya. Ya, ada perbedaan pandangan para ulama bahwa umatnya Nabi Muhammad itu kalau mendapatkan bencana belum bisa disebut azab. Karena ada keistimewaan umatnya Nabi, azab itu baru nanti diberikan di akhirat. Di dunia tidak ada azab. Berarti bencana itu pada kisaran peringatan. Tapi ada yang berpendapat, enggak, ini azab. Sudah melampaui batas dosa-dosanya. Dosa-dosa umat terdahulu, 1 kali dosa, malsu timbangan diazab. 1 kali dosa, ada umatnya Nabi Lut yang LGBT, 1 dosa itu saja diazab. Nah di Indonesia ini dosa umat terdahulu berkumpul semua ada di Republik ini. Hitung-hitungan azab sudah memenuhi syarat, kira-kira begitu ya. Ya, wallahu alam. Baik, kita bicara tentang bencana dan yang penting nanti di akhir bagaimana solusinya
supaya kita tidak mendapatkan bencana dalam bentuk peringatan atau azab. Kalau ada bencana yang menimpa kita, mudah-mudahan itu karena kita diangkat derajat kita dan dibersihkan dosa-dosa. Karena tidak ada orang yang tidak diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu dibiarkan mengatakan bahwa aku telah beriman kepada Allah? Wahum la yuftanun. Sementara kamu tidak diuji, nah ujian itu bisa bentuk musibah. Untuk apa Allah menguji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalnya. Perlu diuji. Supaya Allah tahu siapa yang alladzina shadaqu yang benar dan yang berdusta. Kita mulai dari ayat pendek. Nah ini sebagai prolog, pengantar prolog itu. Santai mawon Bu. Nah, ini. Sambil menikmati kopi panas di pagi hari. Tak anggap kopi ya, karena pingin kopi tak niati ngombe kopi. Baik. Dari ibu-ibu paling ustadz njaluk kopi. Enggak. Guyon saja itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi kerusakan laut, kerusakan darat yang diakibatkan nanti menimbulkan bencana, itu semua karena dosa tangan-tangan manusia. Kelanjutannya ini yang saya jelaskan di awal tadi, liyuziqahum ba'dallazi amilu. Melalui hal itu atau dengan musibah itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Supaya kita merasakan akibat ulah tangan-tangan manusia diberikan musibah. Kilo rasakno karena perbuatanmu alam jadi seperti ini. Sekarang tak kasih banjir. Rasakno yo. Itu. Kira-kira. La'allahum yarji'un. Nah bencana itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi bencana itu kalau begitu baik sebagai shock terapi agar kita muhasabah kembali ke jalan yang benar, tidak merusak lagi dalam kehidupan ini. Jadi kita harus tetap husnuzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon. Ya apa sih karepe pangeran iki? Wong dikeplek-keplekna kaya ngene. Mana kasihnya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Tuhan? Bencana bertubi-tubi enggak ada hentinya. Karepe ya apa Gusti Allah? Enake oleh ngomong arek iki. Itu namanya suudzon kepada Allah. Semua ada hikmahnya. Ini juga begitu. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, ini yang patut kita berhati-hati. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu dan takutlah kamu. Fitnatan. Nah tadi kan bencana bisa disebut bala, fitnah, musibah dan terusnya. Takutlah kamu kepada fitnah, siksaan atau bencana. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada siksaan bencana
Yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau ada sebuah kawasan lah, misalnya jumlah penduduknya 2 juta, sing zalim 1,5 juta. Sing apik hanya 15.000. 500.000. Ini memenuhi syarat untuk diazab. Lah ketika azab turun, yang 500.000 ikut apa tidak? Ikut. Allah enggak milih dijukuk sing dolim-dolim. Baru didewekno, baru diazab. Tidak. Maka takutlah kamu kepada azab yang tidak milih-milih orang zalim saja di antara kamu. Kamu yang baik, yang beriman, bertakwa di kawasan itu ikut tergerus. Lah ada makna tersembunyi pada ayat ini. Maknanya apa? Oleh karena itu, kalau kalian ingin azab itu tidak menimpa kalian, maka populasi orang zalim harus lebih kecil daripada orang yang baik. Harus dibalik. Dari 2 juta penduduk di kawasan itu, minimal yang baik 1,5 juta, yang buruk 500, tidak masalah. Karena menjadikan orang baik 100% itu ya mustahil dan mustahil. Lalu apa sebetulnya maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah kita harus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar supaya populasi orang baik semakin meluas sehingga Allah tidak menurunkan azab karena yang baik lebih banyak. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kembali kepada populasi. Jadi tugas kita ini bagaimana membangun populasi yang mayoritas baik. Di situ ada kalimat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ayat sentral kita itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat apa ini? Ali Imran ayat 104. Dan itu dikuatkan dengan 110. Nah, tetapi kalau dakwah itu ditinggalkan, ngaji sudah mulai turun, kari sing tuwek-tuwek tok, ketiban plafon siji mati wong tua iki. Anak-anak muda sing mangane 3 piring tebal sudah enggak mau hadir dalam pengajian, semakin mengecil, maka sangat mungkin azab itu akan turun. Karena ada peringatan keras nih, saya tampilkan. Hati-hati kalau kita tidak mau berdakwah. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi begini, kalau sebuah narasi itu diawali dengan sumpah, itu berarti harus kita perhatikan lebih mendalam. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, tapi kalau Nabi bersumpah menyebut nama Allah. Misalnya sumpah Allah itu apa? Wal fajr, wal asr, dan seterusnya. Nah ini Nabi bersumpah walladzi nafsi biyadihi. Rasul bersumpah demi Tuhan yang jiwaku berada di genggamannya. Ini sumpah. Sumpah itu bahasa Arabnya qasam. Ada wawu qasam. Diawali dengan walladzi nafsi. Perhatikan ini kalau diawali dengan sumpah. Ya, sampai aja kalau sumpah kan untuk meyakinkan toh. Kamu ya yang ngambil, masya Allah, demi Allah aku enggak. Itu kan.
Bojone takon, "Ayo wingi nang ndi sampean?" Jarene mancing sampean nang diskotik ya. Demi Allah Dek enggak. Hanya mampir tok. Waduh, saya itu setiap kesini itu digoda wanita-wanita, Pak, di Kedurus itu. Pas keluar dari diskotik, kudu tak jak bareng kayak emang, ayo bareng Pak. Banyak keluar, wis pakaiane cekak kabeh, udele, ketok. Di lampu merah itu lah. Ya sekali-sekali ke sana lah biar tahu. Iki ana ustaz kok nyeludak ini. Baik, saya lanjutkan. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian benar-benarlah harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang perbuatan mungkar. Atau benar-benarlah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pesan yang diawali dengan sumpah. Kalau tidak begitu. Maka kalau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti, maka akan dikirim oleh Allah 2 azab. 1, la yushikannallahu ayyab asa alaikum iqaban min indi. Apa azab yang pertama? Allah benar-benar dalam waktu yang dekat akan mengirimkan siksaan dari sisinya, azab. Jadi setelah diteliti para jamaah sekalian, azab-azab besar di negeri ini hampir 100% disebabkan mandeknya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kemaksiatan meluap. Kantong-kantong orang berbuat dosa banyak sekali. Termasuk yang terjadi sekarang itu. Jangan dikira di Aceh itu marak LGBT. Nanti saya tunjukkan fakta yang pernah terjadi di Republik ini. Bukan berarti saya mengecam cek kapok, tidak, bukan itu. Tetap kita bantu. Tetap, karena ada orang yang baik-baik di sana yang kena resiko dari azab itu. Akibat dosa-dosa mayoritas yang dilakukan oleh penduduk di kawasan itu. Ini yang pertama diazab. Ini taruhlah ini azab kolektifnya itu bencana. Tapi ada azab yang kedua yang berlaku secara personal. Kalau sebuah kawasan itu dakwanya berhenti, apa itu? Summa latad'unnahu fala yastajibu lakum. Kalian berdoa kepada Allah, tetapi doa itu tidak diijabah. Dungone gak mandi. Kenapa banyak orang yang saya sudah berdoa sekian, tapi Allah tidak mengabulkan, tidak mengijabah, gimana ya Ustaz? Karena banyak maksiat di lingkungan kita. Maka doa kita gak mandi. Hati-hati dengan ini. Makanya kenapa doa mustajabah itu kok dijamin mustajabah kalau kita berdoa di tanah suci? Kenapa? Ya praktis gak ada orang maksiat di sana. Semua nawaitunya ibadah kepada Allah. Kalau ada ya sebagian kecil 0, sekian persen. Sehingga doa kita mustajabah. Makanya dari sini para jamaah sekalian kita ini harus punya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kawasan kita ini orang minum dibiarkan, orang main judi dibiarkan, ada diskotik di depan mata kita, tidak ada yang memprotes. Ya rasakno dhewe nek dikai banjir bandang. Karena enggak peka terhadap rasakno dhewe nek dosa doae enggak pernah dikabulkan oleh Allah.